Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, kekerikan Tengku Imam Khatib Bilal. Sirurut kita muliakan kekerikan pihak wali, bagedikana wali pebesanan, jahina soh tebakan juluna, gugungna soh tebakan cuahna. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang tak bisa kami sapa satu persatu, tapi insya Allah kita yang hadir pada malam ini senantiasa dalam petunjuk dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada malam ini. Ternyata Allah masih titipkan dalam hati kita nikmat istiqamah, nikmat yang paling besar. Lalu ternyata tidak sekedar istiqamah, Allah pun masih berikan nikmat sehat. Maka nikmat sehat itu adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Maka pakailah sehat itu untuk beribadah kepada Allah, menunjukkan bahwa kita hamba yang lemah, yang harus senantiasa bersyukur atas karunia pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Imam Ali sangat sederhana untuk mengingatkan kita semua. Kata Imam Ali, jangan berhayal Allah akan berikan dalam hidup kita nikmat yang besar. Jangan mimpi Allah akan berikan dalam hidup kita ini nikmat yang dahsyat. Kalau nikmat kecil yang setiap hari Allah berikan, namun sampai malam ini pun yang kecil itu belum mampu untuk kita syukuri. Syukuri dulu yang kecil, karena yang kecil lah yang akan menjadi kunci untuk membuka datangnya nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang amat sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Beliau adalah sosok nabi dan rasul terakhir yang amat sangat menyayangi kita umatnya. Maka perbanyaklah salawat untuknya, perbanyaklah mengikuti sunnah-sunnahnya, agar kelak kita diakui bahwa kita adalah bagian dari umat yang beliau banggakan. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Nah, campur. Bahasa Arab. Campur-campur. Bonginda malam ketelu. Malam ini malam ketiga malam takziah kita. Insya Allah setiap lantunan doa, setiap permohonan yang barusan saja kita tengadahkan tangan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan diijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah, malam ini sejenak saya berdiri. Berdirinya saya di sini, saudaraku, tidak sedang mengajari, bukan sedang bertausiah, hanya sekedar mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua orang tuaku yang dirahmati oleh Allah. Karena Allah sebut kita dalam Al-Quran dengan kata insan. Insan artinya manusia. Asal kata insan dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Berarti makna ini
manusia itu bawaannya lupa. Maka malam ini yang lupa-lupa kita mengingatkan saudaraku. Arti yang kedua, insan dari kata uns. Uns artinya jinak. Semua manusia lahir awalnya jinak. Tapi ketika tumbuh besar, ada yang liar, ada yang menerkam, ada yang berani membunuh. Maka yang liar-liar, malam ini kita jinakkan. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin 100 tahun yang lalu, saya yakin tidak ada satupun di antara kita ini yang sudah terlahir. Dan saya yakin 100 tahun yang akan datang, kita yang takziah malam hari ini, saya yakin tidak akan ada satupun yang masih tersisa. Apa sebab? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70. Maka malam ini yang sudah menginjak 50 hampir 60, hati-hati. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit, kata Nabi, umatku itu yang umurnya di atas 70 tahun. Hanya sedikit. Hati-hati. Jadi si bongi dan gosok 60, hati-hati. Siap-siap. Di sekali pilkada ya guys tadi. Sebab de umur begenda biasa tanda na pekin dak daun-daun. Ia standanan apalagi takjiah. Dan nanti ku sampaikan. Semakin bertambah usia, semakin lemah tulang dan sendi. Takjiah ndak kami cekandenan. Sindaram-darami cekandenan. Biasa ndak dekah ni. Bagi nage maju tahtim tahlil doa khusyuk angkat tangan. Bagi selesai ni tutup tengku, engkau mulai. Tanduk nenggo mulai lain, nggo silu pindah bagi sengkeng situ, tumpak beda. Di tandu. Denggolok tandu di biasanya mandekah nangis. Hati-hati. Apalagi gak pakai genjo-genjo lah, genjo anda. Semakin bertambah usia, semakin memutih rambut di kepala. 20 tahun yang lalu rambut itu hitam kelam. Tapi hari ini rambut itu berubah warnanya menjadi putih. Kenapa warnanya putih? Allah sedang ingatkan, hei manusia, engkau lemah, engkau tak punya upaya, engkau tidak punya daya, engkau tidak punya kekuatan. Rambutmu putih menggambarkan bahwa kelak yang menyampul kulitmu dan kulitku, yang menjadi baju terakhirmu dan baju terakhirku, warnanya persis seperti rambut di atas kepalamu, putih. Hati-hati dengan mentah. Maaf pak. Aku dulu luka dah lancang sebe. Jam udah dekat su betul. 10 menit kak. Ya 2 menit lagi. Turun. Semakin bertambah usia, semakin rabun mata memandang. Ini kau ngatu api bagi segini. Malah IP pakai be kacamata. Ini tandu. Semakin bertambah usia, semakin rabun mata memandang. Kenapa Allah cabut mata itu rabun memandang? Allah sedang ajarkan, kalau di tempat ini malam ini ada yang sudah penglihatan rabun, Allah sedang ajarkan, kalau matamu boleh rabun, tapi kau harus pandai dan cerdas untuk menjernihkan mata hatimu. Buih-buih ibadah. Jadi maksudnya ini tanda nih. Semakin bertambah usia, semakin lemah tangan menggenggam. Mana yang gegoh tangan pe? Citu-citu teh mamin dua tas nari. Nangak teh mamin buina. Tapi ngelom supe ndak neng asup. Dia begini dia kan tu kami cuah di dia bagi kategori keempat dan niti pekin ndak pang nari. Ngelom calus dedoh murus.
Jadi maku denggo begini hati-hati biasuna ndak dekah nani. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Atau megeduangna de perumahan de. Sendah ngaku kita deh. Rumah yang dibangun, ngaku kita sendah. Ini rumah milikku, atas namaku, sertifikat atas namaku. Rumah ini hasil gajiku, hasil peluh keringatku, hasil panenku. Tapi begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi enggak? Tadi syukur-syukur kalau yang tinggal anak soleh. Syukur-syukur kalau anak yang tinggal anak soleh. Kalau tidak, ingat saudaraku yang dirahmati oleh Allah, engkau boleh bangun apapun yang kau mau, tapi ingat, kalau anakmu tidak soleh, rumah itu akan dibagi-baginya. Lahan yang kau tinggalkan, hari ini engkau beli 1 meter 1 juta. Di masa dia nanti mungkin 1 meter 10 juta. Mereka akan bagi dengan ahli bait. Mereka akan jual satu persatu. Nguko satu. Dia mah pernah didik anak. Kuda pelancang suwe deh. Makai apa he? Weh, dia mah ngomacimbo maka kucipik nugeng guys dah. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edi kasa bonginda le pepiga hal. Dekat Sunan buah pelin teh, buah pelin. Almarhum ni rumah dengo ditenggo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 1 pekan setelah almarhumah, lalu Allah ternyata kembali mencabut almarhum. Ingat, ini bukti kalau Allah amat sangat sayang kepada almarhumah dan almarhum. Inilah yang jadi iktibar pelajaran kepada kita saudaraku. Kalau almarhum sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukti kalau Allah amat sangat sayang. Selaras, sepadan, sesuai dengan doa kita. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau seandainya engkau takdirkan kami hidup, malam ini kita masih bernapas, malam ini masih sanggup menyetir, malam ini masih sanggup lagi kita bekerja, malam ini masih duduk kita datang bertakziah. Kenapa Allah masih berikan kita nikmat hidup? Allah ingin lihat di antara kita yang takziah ini, siapa kelak yang kembali kepada Allah membawa amalan terbaik. Almarhum dipanggil oleh Allah, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Saudara kita yang dipanggil oleh Allah, yang sudah diwafatkan oleh Allah, itu tanda Allah ingin mereka berhenti dari salah, silap, lupa, dan dosa. Dan rezeki almarhum sudah dicukupkan oleh Allah, maka almarhum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang jadi iktibar pelajaran kepada kita. Maka yang pertama, khusus kepada ahli bait yang ditinggalkan, anak almarhum dan almarhumah. Ketika orang tua, orang yang amat sangat mencintai kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah bukti akan tampak terang, akan nampak jelas, akan nyata terlihat oleh mata mana anak yang benar-benar soleh, mana yang pura-pura soleh. Maka yang soleh, dia akan berdoa kepada ayah ibundanya. Ini khusus ahli bait yang ditinggalkan. Sayang kepada almarhum, sayang kepada almarhumah ibunda. Angkatkan tanganmu anakku, selesai engkau sholat, selesai engkau bangun tahajud, angkatkan tanganmu, berdoalah, meminta, bermohon kepada Allah atas ampunan salah silap lupa almarhum dan almarhumah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosa ayahandaku ya Allah. Dia yang pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang untuk menghidupi anaknya. Ternyata orang tua itu sudah dipanggil oleh Allah.
ibundaku ya Allah, yang mengandungku, yang melahirkanku, yang menyusuiku, yang membesarkanku dengan kasih sayangnya, ternyata dia sudah Engkau panggil ya Allah. Rahmati ayah dan ibundaku ya Allah, seperti mereka mendidikku ketika aku masih kecil ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah, jadikan kubur ayahandaku ya Allah taman dari taman-taman surgamu. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan Engkau jadikan kuburan ayahandaku, ibundaku, lubang dari lubang api nerakamu ya Allah. Maka di sini dituntut khusus kepada ahli bait, maka angkatkan, tengadahkan, mohonkan kepada Allah ampunan terhadap almarhum dan almarhumah ibunda. Yang kedua, bersodakohlah atas nama almarhum dan almarhumah. Belum lagi sempat kita balas jasa ayahanda kita, belum lagi seujung kuku secuil pun terbalas jasa ibunda kita. Maka kepada kita semua, ketika ada keringanan rezeki, sodakohlah atas nama orang tua. Ini sedekah khusus, ini sedekah ayahandaku ya Allah, ini sedekah ibundaku ya Allah. Aku belum sempat membalas jasa ayah ibundaku ya Allah, ternyata dia telah Engkau panggil. Maka sedekah ini sedekah almarhum ayahandaku, sedekah ini atas nama almarhumah ibundaku ya Allah. Dua, terkhusus kepada ahli bait. Satu, untuk kita semua, mengingatkan diriku, mengingatkan diriku si lupa dan kandu-kandu kerina kang tuaku, siapkan wasilah, kita jadikan enda iktibar pelajaran. Maka ku awalin lagi umur 60 maru makna nak kai dia kantor kami ke pade biasa di si mencerok begini, dia kantor kami ke pade tuanan tu hari tengku di bagi ibadah. Doa tema mi angkat tangan, Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah, jadikan akhir ucapan kami mengucapkan la ilaha illallah, ucapan terakhir kami la ilaha illallah. Mustahil ucapan terakhir la ilaha illallah kalau engkau pelit bersedekah karena Allah. Mustahil ucapan terakhir la ilaha illallah sementara tidak ada perjuangan yang sekecil apapun kita kerjakan demi tegaknya la ilaha illallah. Jangan berhayal ucapan terakhir la ilaha illallah sementara yang kita dengarkan musik-musik yang melalaikan kita mengingat Allah. Jadi aku sesuai ni, serentak kita dipandu oleh Tengku Afdalu Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oi, mudak na lewat dak wayang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar, zikir itu merenung Ustaz. Iya. Puncak zikir itu apa Ustaz? Puncak zikir bukan sekedar diucapkan. Puncak zikir mempengaruhi kehidupan. Kalau malam ini terucap la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah, segera buat subuh. Itu subuh pe malas sembahyang. Bong ini mau udak-udak. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini iktibar pelajaran. Jangan berhayal, jangan mimpi masuk ke dalam surga Allah. Kalau yang kita kerjakan hanya yang wajib, wajib-wajib video surga Darussalam, Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Hanya dengan modal sholat biasa-biasa saja, sholat wajib biasa saja, zikir biasa saja, hanya mengandalkan puasa Ramadan, berharap masuk ke dalam surga Firdaus, sungguh itu bukan perimbangan yang setimpal. Nda modal ngau umur 65 kena ibadah, edip biasa-biasa plan ibadah, cita-cita surga Firdaus. Jangan mimpi saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Maka perbanyaklah ibadah. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ingin ku ingatkan bantu kerina kang tuaku.
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih izinkan kita malam hari ini hidup, maka bersyukurlah atas nikmat pemberian Allah. Mungkin dosa kita malam hari ini, kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak mengambil hak orang lain, tapi syukur kita kurang kepada Allah. Tidak sepadan, tidak selaras antara nikmat karunia Allah dengan syukur kita. Itu pun dosa, saudaraku. Kononlah lagi sampai malam hari ini sholat belum lagi baik, belum lagi terjaga, sedekah masih pelit, puasa hanya mengandalkan Ramadan. Kalian yang mampu tapi belum mendaftarkan haji ke Baitullah. Masya Allah, bertobatlah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.